Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aun Gunawan dengan NIM L02121030, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem dan siklus kehidupan biota yang saling berinteraksi di ekosistem terumbu karang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai terumbu karang, yaitu sekumpulan hewan yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Ekosistem terumbu karang adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak diantaranya memiliki nilai ekonomi tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Ekosistem terumbu karang dikenal sebagai ekosistem yang sangat kompleks dan produktif dengan keanekaragaman biota tinggi seperti moluska, krustasea, dan ikan karang. Biota yang hidup di terumbu karang merupakan suatu komunitas yang meliputi kumpulan kelompok biota dari berbagai tingkat tropik, di mana masing-masing komponen dalam komunitas ini mempunyai ketergantungan yang erat satu sama lain. Selanjutnya yaitu interaksi organisme dengan terumbu karang. Yang pertama adalah invertebrata. Asosiasi ikan dengan terumbu karang. Terumbu karang berasosiasi dengan ikan karang dengan organisme lainnya. Ikan merupakan organisme yang jumlahnya terbanyak dan merupakan organisme besar yang mencolok yang dapat ditemui di sebuah terumbu karang karena jumlahnya yang besar dan mengisi seluruh daerah di terumbu. Maka dapat terlihat dengan jelas bahwa ikan merupakan penyokong hubungan yang ada di dalam ekosistem terumbu. Interaksi ikan karang dengan terumbu karang dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu interaksi langsung, yaitu sebagai tempat berlindung dari predator bagi ikan-ikan muda. Yang kedua, interaksi dalam mencari makan bagi ikan-ikan yang mengkonsumsi biota pengisi habitat dasar yang meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang dan alga. Yang ketiga, interaksi tidak langsung antara struktur terumbu karang dengan kondisi hidrologi serta sedimentasi dengan pola makan ikan, pemakan plankton dan karnivora. Contohnya ikan buntal, ikan kulit pasir, ikan pakol, dan ikan kepe-kepe. Asosiasi ikan karang dengan terumbu karang sangat erat, sehingga ekstensi ikan karang di suatu wilayah terumbu karang sangat rapuh ketika terjadi pengurusan habitat. Dengan sifatnya ini pula, maka ikan karang dapat dijadikan indikator yang baik untuk mengetahui tingkat kerusakan habitat. Selanjutnya yaitu Avertebrata. Echinodermata memiliki habitat di dasar air laut, di daerah pantai hingga laut dalam. Dalam habitat ini, Echinodermata memiliki peran penting bagi ekosistem terumbu karang karena mereka mampu membuat laut menjadi bersih. Hewan ini adalah pemakan bangkai atau sisa-sisa hewan dan kotoran hewan laut lainnya. Oleh karena itu, hewan ini sering disebut sebagai hewan pembersih laut atau pantai. Yang kedua adalah krustasea. Krustasea yang berasosiasi dengan terumbu karang merupakan komponen penting dari jaring-jaring makanan di ekosistem terumbu karang. Untuk krustasea, infauna dan amphifauna berhubungan erat dengan produsen primer dan berada pada tingkatan trofik yang lebih tinggi karena pada masa juvenil dan dewasa mereka merupakan sumber makanan utama bagi berbagai ikan dan Avertebrata yang berasosiasi dengan ekosistem terumbu karang dan sebagai deterior untuk membersihkan polip karang. Selanjutnya yaitu moluska. Dalam interaksi-interaksi yang terjadi pada asosiasi terumbu karang dan moluska ada berpengaruh ekologis yang ditimbulkan. Misalnya pemangsaan. Secara ekologis pemangsaan merupakan suatu proses yang penting, yaitu membatasi distribusi organisme dan mengontrol kelimpahan suatu organisme. Bila yang terhalangi adalah organisme hama, maka dianggap menguntungkan. Selanjutnya, pemangsaan adalah salah satu nomor utama pembentuk dan penyusun komunitas biologi di alam. Pemangsaan juga berfungsi dalam menstimulir proses terjadinya adaptasi organisme, morfologi maupun perilaku. Pembahasan selanjutnya yaitu interaksi algae. Yang pertama, makroalgae.
Makroalgae merupakan peran penting pada ekosistem terumbu karang, baik yang masih alami maupun yang telah mengalami degradasi. Kelimpahan yang tinggi dari makroalgae pada terumbu karang merupakan kondisi kritis dari aspek ekologis, lingkungan, estetika, dan nilai sosial ekonomi. Keberadaan makroalgae dari kelompok classified dan turfing adalah alga merupakan hal yang turut berperan dalam penyediaan zat kapur, dalam pembentukan kerangka karang, dan juga berperan produksi promir terumbu dan proses fiksasi nitrogen. Makroalga golongan classified alga mampu menyimpan zat kapur dan sel jaringan dalam bentuk kristal yang disebut dengan aragonit yang dimanfaatkan oleh karang dalam proses klasifikasi pembentukan cangkang. Contohnya spesies Helimeda yang mampu memproduksi segmen talus yang baru memiliki kandungan kapur yang tinggi. Selanjutnya yaitu mikroalgae. Interaksi mikroalgae dengan terumbu karang adalah simbiosis mutualisme, di mana zooxanthella membantu dalam pembuatan kerangka, sedangkan karang memberikan nutrien yang dibutuhkan oleh zooxanthella untuk kehidupan. Dengan simbiosis hewan, karang menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang akan dimanfaatkan oleh karang-karang, sedangkan karang menghasilkan komponen inorganik berupa nitrat, fosfat, dan CO2 untuk keperluan hidup zooxanthella. Dalam asosiasi ini, karang mendapatkan sejumlah keuntungan merupakan hasil fotosintesis seperti gula, asam amino, dan oksigen, mempercepat proses klasifikasi yang menurut Johnston terjadi melalui skema. Fotosintesis akan menaikkan pH yang menyediakan ion karbonat lebih banyak dengan mengambil ion P untuk fotosintesis. Berarti zooxanthella telah menyingkirkan inhibitor klasifikasi. Selanjutnya itu saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu terumbu karang atau coral reef merupakan salah satu ekosistem khas di daerah tropik dengan ciri produktivitas organik dan biodiversitas yang tinggi. Komponen biota terpenting di terumbu karang yaitu karang batu, yang kerangkanya terbuat dari bahan kapur. Keberadaan dan perilaku organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan organisme terumbu karang, tempat ia tinggal. Hubungan organisme dan biota laut dengan terumbu karang memiliki interaksi seperti parasitisme, kanibalisme, mutualisme, komersialisme. Secara konstruktif, organisme laut terhadap terumbu karang memberikan sumbangan-sumbangan yang berarti dari kalsium karbonat kepada ekosistem terumbu karang dan memainkan peran penting dalam jaringan makanan ekosistem terumbu karang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Wandi Gunawan undur diri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.